Kita langsung saja coba di tisu. Kalau yang tadi kan berat ya. Nah, ini masih posisi seperti ini. Apakah mampu menyayatnya dengan sempurna? Kita lihat saja bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, mantap ya teman-teman ya. Ini belum dipoles, belum diasah secara maksimal. Baru turun dari mesin ball grindernya nih. Sudah bisa menyayat tisu dengan sempurna. Wih, mantap. Iya. Wih, mantap. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Yang sudah subscribe boleh, bila dirasa video ini ada guna dan manfaatnya, silahkan di like, comment, and share. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mas Andik Pisau Koki. Tentunya tetap di Banggal Bilah, pisau dan golok custom berkualitas insya Allah. Pisau Koki for you in Afrika. Oke teman-teman, untuk kali ini Mas Andik ingin melakukan sebuah perubahan atau modifikasi dari pisau pabrikan. Ini dari pisau karne dengan material bahan bajanya dari baja high carbon stainless steel 7CR17MOV ya teman-teman ya. Nih, bisa dilihat sendiri dari merek karne high carbon stainless steel 7CR17MOV. 7CR, 7-nya di sini menandakan kandungan karbonnya 0,7 ya teman-teman ya, dan 17-nya itu kandungan kromiumnya. Itu yang menunjang baja ini menjadi baja tahan karat atau bahkan anti karat ya teman-teman ya. Beda tipis dengan kandungan baja dari boiler N695 ataupun N690 untuk kandungan kromiumnya. Tapi kalau untuk kandungan karbonnya cukup jauh perbedaannya ya teman-teman ya. Tapi untuk pemula, untuk kita ini sudah lebih dari cukup karena sudah terbilang baja high carbon stainless steel. Nah, sebelum dilakukan perubahan atau modifikasi atau diruksak atau di apalah namanya, kita uji kelayakan dulu ya teman-teman ya. Ini bawaan pabrik, hanya diasah oleh Mas Andik saja. Bagaimana dengan ketajamannya sebelum di otak-atik, sebelum dimodifikasi oleh Mas Andik menjadi pisau dengan bentuk yang baru, mata bilah yang baru atau full flat. Kita lihat bersama saja. Ini sebelumnya sudah diasah oleh Mas Andik ya teman-teman ya. Tinggal kita stropping saja. Bagaimana dengan ketajamannya sebelum dimodifikasi oleh Mas Andik. Kita langsung saja kita coba di selembar tisu ya teman-teman ya. Apakah mampu bawaan pabrik ini sebelum dimodifikasi menyayat tisu dengan sempurna? Kita lihat bersama saja. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap ya teman-teman ya. Bisa tapi berat ya teman-teman ya. Oh, ini kalau ke tisu masih kayak gini, kita coba sekali lagi stroppingnya teman-teman ya. Ini masih bawaan pabrik, masih ada micro bevelnya ya. Jadi untuk mata bilahnya berbentuk micro bevel. Hampir semua pisau pabrikan teman-teman itu mata bilahnya micro bevel. Jadi mau diasah sebagus apapun, setajam apapun, selama masih ada micro bevelnya, ke tisu bisa, tapi berat ya teman-teman ya. Beda dengan yang sudah dimodifikasi menjadi full flat ya. Ya, kita lihat aja setelah di stropping ini bagaimana, apakah ada perbedaan ataukah masih sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berat ya teman-teman ya, walaupun bisa tapi berat tuh. Berat. Kita coba lagi ya teman-teman ya, bisi-bisi. Bismillahirrahmanirrahim.
Bisa ya teman-teman ya, tapi berat. Jujur, mau dari merek mana saja, selama masih micro bevel itu ke tisu bisa, tapi berat. Nah, sekarang kita coba ke plastik aja dulu ya teman-teman ya. Kita coba ke plastik bagaimana ya. Nah, kalau ke plastik teman-teman ya, mau digiol-giol juga masuk ini tuh. Kalau ke plastik mau disiwir-siwir juga masuk. Mau langsung diputusin juga ringan ya, itu. Apalagi kalau ke kertas, kita coba ke kertas saja daripada penasaran ya. Kita ambil kertasnya dulu. Ke kertas enak, mantap, lembut teman-teman ya. Udah lebih dari cukup untuk penyembelihan hewan kurban ini. Oh ya, ini panjangnya 30, panjang bilahnya ada di 30 ya teman-teman ya. Untuk ketebalannya ada di 2,7 mili. Kalau dilihat secara kasat mata ya 3 mili ya. Tapi kalau diukur dengan sigmat ini ada di 2,7 ya, 2,7 mili. Nah, kita lanjut ya teman-teman ya. Mantap ya. Ini masih bawaan pabrik, hanya diasah oleh Mas Andik saja. Dari samping, mantap. Keren ya teman-teman ya. Nih, bagi teman-teman yang menginginkan pisaunya yang bawaan pabrik, ini masih ada 2 lagi. Kalau yang ini mau dirombak menjadi pisau bentuk yang baru, model yang baru, nanti namanya juga bukan karne lagi ya, menjadi pisau koki 7CR17 MOV dengan bentuk gagang yang baru, dengan sarung yang baru, wajah yang baru ya teman-teman ya. Itulah ketajaman daripada pisau dengan bahan material 7CR17 MOV. Jadi yang saya suka di sini bukan mereknya, sekali lagi bukan mereknya ya teman-teman ya, tapi kandungan daripada baja ini 7CR17 MOV. Nah, dan bagaimana hasilnya setelah dimodifikasi atau full modifikasi oleh Mas Andik, dibikin mata bilah yang baru, gagang yang baru, sarung yang baru, dan bagaimana dengan ketajamannya. Terus ikuti video ini sampai akhir. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu. Tanpa berlama-lama langsung kita eksekusi. Pertama tentunya dengan membuka dulu bagian gagangnya, kita buang saja. Pertama-tama yang harus kita lakukan ya teman-teman ya, ini harus kita lepas dulu bilahnya dari gagangnya, karena mau dibuat model baru untuk gagangnya ya. Dan sepertinya kita mau coba cara baru. Kan biasanya Mas Andik menggunakan apa itu namanya, batu pemotong itu ya, dibuang, dirusak. Kalau sekarang mau coba dibor. Yuk, tanpa berlama-lama kita bor saja. Susah teman-teman. Terpaksa menggunakan gerinda akhirnya teman-teman ya. Dibuat kurang maksimal. Oke. Untuk kualitas kayunya teman-teman ya, dari gagang pisau karnenya ini sudah bagus sebenarnya, sudah oke lah ya, keras kayunya. Tapi berhubung pengen dimodifikasi, full modifikasi menjadi gaya pisau yang baru, ya mau nggak mau hancurin saja.
untuk pembongkaran gagangnya sudah beres ya teman-teman ya. Untuk paksinya lumayan panjang ini teman-teman ya. Kalau kita ukur ini panjangnya dari pangkal sini, ini panjangnya ada di kisaran 10 cm ya teman-teman ya, lumayan panjang untuk panjang paksinya. Dan tentunya nanti ini untuk panjang paksinya dirubah juga ya teman-teman ya, agak ke dalam karena untuk modelnya dibuat seperti golok sembelih seperti itu. Dan sekarang kita lanjut proses pembuatan mata bilahnya atau bevelnya dari micro bevel menjadi full flat ya teman-teman ya. Ini namanya micro bevel ini. Nah, sekarang lanjut proses pembuatan full flatnya, mata bilah yang baru. Tanpa berlama-lama langsung kita eksekusi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk pembuatan mata bilah yang baru atau full flat yang barunya sudah jadi untuk yang sebelahnya. Dan hasil sementara seperti ini, bisa teman-teman lihat sendiri. Mantap. Alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk proses pembuatan mata bilahnya full flatnya sudah jadi ya teman-teman ya, baik yang sebelah kanan maupun yang sebelah kirinya. Ini untuk penampakannya seperti ini belum dipoles ya, ini baru efek daripada bel grindernya, jadi seratnya naik turun atau turun semuanya. Dan bagaimana ketajamannya kita lihat bersama. Dan tentunya nanti ini juga video ini akan dibagi menjadi 3 sesi. Yang pertama adalah sampai di sini dulu, sampai uji kelayakan. Dan yang video kedua tentang bagaimana cara penampakan ini menjadi mirror atau poles mirror ya.
Dan yang ketiga adalah bagaimana cara membuat gagang dan sarungnya. Ya, tanpa berlama-lama kita langsung lihat saja setelah turun dari mesin ball grinder apakah sudah ada perubahan atau belum ya. Ini baru nyampe beres pembuatan mata bilahnya atau full flatnya saja. Kita langsung saja coba di tisu. Kalau yang tadi kan berat ya. Nah, ini masih posisi seperti ini. Apakah mampu menyayatnya dengan sempurna? Kita lihat saja bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, mantap ya teman-teman ya. Ini belum dipoles, belum diasah secara maksimal. Baru turun dari mesin ball grindernya nih. Sudah bisa menyayat tisu dengan sempurna. Apalagi nanti kalau sudah beres di mirror, diasah, di stropping, wih, tambah mantap. Kita coba sekali lagi. Wih, mantapnya. Nih. Keren ya teman-teman ya. Apalagi ke kertas. Kalau ke kertas tambah maknyus gitu ya. Kita lihat saja. Wih, lembut. Gila. Kita coba gini aja ya. Kita jatuhin saja. Wih, mantap. Coba lagi. Dari samping mantap. Ini belum apa-apa ya teman-teman ya. Keren. Jos Gando Stop Markotop siap pakai, siap digunakan. Satu buah pisau sembelih atau golok sembelih dari baja High Carbon Stainless Steel 7CR 17 MOV. Kita coba ke plastik. Mana plastiknya? Kita geol-geol, masuk, kita siwir-siwir, masuk, langsung putuskan saja. Ih, mantap. Sekarang kita coba di kertas yang digulung-gulung. Ini belum masuk, sebenarnya belum disebut dengan uji kelayakan pakai. Uji kelayakan pakai itu setelah di mirror ya teman-teman ya. Kita coba aja di kertas yang digulung-gulung teman-teman. Nah. Oke teman-teman ya, kita coba nih kertas yang digulung-gulung. Ini pisaunya biasa kita taruh di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Sekarang kita masukin lalu dikeluarin lagi. Mantap pokoknya. Tuh bolong kan. Untuk yang terakhir sebagai penutup sesi pertama ini ya teman-teman ya. Bagaimana cara membuat full flatnya sampai di sini dulu. Bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Yang sudah subscribe boleh. Bila dirasa video ini ada guna dan manfaatnya silahkan di like, comment, and share ya. Semoga menjadi amal baik untuk teman-teman semuanya. Untuk hasilnya seperti ini sebelum dibikin mirror. Terima kasih sudah melihat dari awal sampai akhir. Saya Mas Andik Pisau Kaki pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Bagaimana cara membuat pisau sembelih ini menjadi mirror, menjadi seperti kaca, bisa buat bersermin ya. Ikuti terus video saya selanjutnya. Sampai jumpa.